Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis kemarin, tanggal 24 November tahun 2022. Untuk kronologis, jadi tersangka atas nama SYO yang bersangkutan adalah seorang wira swasta yang tinggal di Kecamatan Patrang dan berprofesi sebagai penjaga malam. Beberapa hari sebelumnya, tersangka yang mengetahui kebiasaan dan aktivitas dari korban selaku pemilik toko Mas Murni berupaya untuk melihat apakah korban setiap jam 3 pagi keluar dari tokonya. Dan ternyata setelah hasil pengamatan yang bersangkutan, memang keseharian korban setiap jam 3 sampai dengan jam 3.30 akan keluar dari tokonya, kemudian jalan-jalan ke Pasar Tanjung. Selanjutnya, tersangka merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di tempat atau di toko Mas Murni milik korban, sehingga pada hari Kamis jam 3 dini hari yang bersangkutan standby di depan toko milik korban. Pada saat korban membuka pintu tokonya, tersangka langsung menarik dan mendorong korban untuk masuk kembali ke dalam tokonya. Pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan, namun tersangka menggunakan besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya memukul korban pada bagian tengkuk. Ada beberapa kali pukulan, kemudian menghantamkan tinjunya ke dahi korban sehingga korban jatuh terkapar. Mendengar suara keributan di lantai 1, istri korban yang sedang tidur di atas kemudian turun dan mendapati tersangka sedang menganiaya korban. Kemudian tersangka meminta kepada istri korban untuk membuka brankas yang di situ berisi sejumlah uang, kurang lebih sesuai laporan 19 juta, namun hasil dari keterangan tersangka hanya 18 juta. Kemudian meminta seluruh emas yang ada di baki supaya dibungkus oleh istri korban dan diserahkan kepada tersangka. Selanjutnya, tersangka membawa kabur uang sejumlah 18 juta ditambah dengan emas yang beratnya kurang lebih 1,5 kilogram. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP yang dilaksanakan oleh tim penyidik dari Satreskrim Polres Jember, didapatkan data fakta yang mengarah kepada tersangka sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini. Selanjutnya, pada hari Jumat pagi, penyidik mencari keberadaan dari pelaku dan baru ditemukan pada hari Minggu pagi.
Pada saat dilakukan penangkapan, ternyata barang bukti hasil kejahatan ditimbun oleh tersangka di belakang rumah yang bersangkutan di sebuah bangunan yang sudah tidak dipergunakan kembali. Kemudian alat yang digunakan saat itu berhasil juga ditemukan oleh penyidik, namun jaket yang saat itu digunakan oleh tersangka pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan sempat dibakar oleh yang bersangkutan untuk menghilangkan barang buktinya. Terkait dengan hasil kejahatan, penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa emas yang beratnya kurang lebih 1,5 kg. Kemudian melakukan penyitaan terhadap 1 unit sepeda motor listrik yang merupakan hasil kejahatan, di mana uang yang 18 juta diberikan oleh tersangka, 1 unit motor listrik dan 1 unit motor Beat. Selain itu ada beberapa perhiasan juga yang diberikan oleh tersangka kepada keluarganya dan sudah diamankan, dilakukan penyitaan oleh penyidik. Untuk saat ini barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik, yang pertama adalah perhiasan emas berupa kalung, gelang, kemudian cincin dengan berat kurang lebih 1,5 kg, kemudian 1 unit motor listrik, kemudian 1 unit sepeda motor Honda Beat, kemudian 1 unit sepeda motor Honda 800 yang digunakan pada saat tersangka melakukan aksinya, 1 buah handphone milik tersangka, 1 buah besi yang digunakan pada saat yang bersangkutan memukul korban, kemudian 1 buah jaket ini yang digunakan pada saat yang bersangkutan melakukan perampokan, dan 1 pasang sandal milik tersangka. Untuk korban, setelah membuat laporan kemarin, yang bersangkutan mengeluh karena kondisinya sedang tidak fit. Selanjutnya kemarin sempat dirawat di rumah sakit, namun hari ini informasinya sudah sembuh dan akan segera dilakukan pemeriksaan untuk memperkuat nanti pemberkasan. Kemudian untuk tersangka tersendiri kita kenakan pasal 365 ayat 1 dan 2 ke 1 dan ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Sebagai catatan bahwa tersangka sebelumnya di 2006 dan 2009 pernah melakukan tindak pidana pencurian juga dan sudah pernah menjalani hukuman di LP Jember. Sementara hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka yang bersangkutan menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan sedang ditagih hutang. Jadi tersangka memiliki beberapa hutang, khususnya di warung, karena yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.